Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Sistem Cepat Belajar Bahasa Arab karya Dr. Andes Muhammad Thalib. Semoga Allah memberikan pahala melimpah kepada beliau atas karyanya ini. Pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran yang ke-6 dari bagian yang kedua, yaitu pembahasan tentang naib fa'il, naibul fa'ili, atau kalimat pasif. Ya, kalimat pasif atau kalimat yang di situ maknanya adalah yang di itu, misal yang dimakan, yang diminum, yang dibeli, yang dipukul, dan yang semacamnya, itu namanya kalimat pasif. Diawali dengan al-amsilah sebagaimana biasanya. Yang pertama, contoh-contoh kalimat yang menggunakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Bifi'lin madhin majhulin. Menggunakan fi'il madhi majhul. Jadi fi'il itu ada dua, ada majhul dan ada maklum. Ya, sebagai gambaran, ya fi'il itu ada majhul. Majhul itu artinya fi'il yang bermakna pasif. Majhul atau pasif ya. Yes, asalnya adalah kenapa pasif? Karena tidak diketahui atau tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, nah inilah fi'il majhul. Ya, fi'il majhul atau fi'il yang pasif, yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Contohnya, contohnya kita ambil satu nanti untuk perbandingan ya. Fi'il fuhisa. Ya, fuhisa. Ini contoh fi'il majhul. Ya, karena maknanya adalah diperiksa. Ya, berarti kan dia pasif ya, dia pasif. Dan satu lagi jenis fi'il lainnya adalah fi'il maklum. Ya, jadi ada majhul dan ada maklum, yaitu fi'il yang bermakna aktif. Ya. Fi'il maklum atau fi'il yang bermakna aktif karena disebutkan fa'ilnya. Ya, contohnya kalau tadi fuhiso itu diperiksa, ya maka ada fahaso memeriksa. Memeriksa. Ya, nanti dari sini bisa dikembangkan ya. Ya, dari sini nanti bisa dikembangkan. Fahaso. Ya. Bisa dibandingkan, ada fi'il majhul, ada fi'il maklum. Majhul itu yang
pasif, contoh fuhiso diperiksa. Kalau maklumnya aktif, contoh fahaso memeriksa. Itulah gambaran fi'il, ya, gambaran fi'il. Sehingga kalau ada fi'il akala berarti fi'il maklum. Kalau ukila majhul, ya, akala memakan, ukila dimakan gitu. Syariba ini fi'il maklum karena artinya meminum. Kalau syuriba diminum berarti dia fi'il majhul gitu. Jadi itulah gambaran tentang fi'il majhul. Jadi bifi'lin madhin majhulin dengan fi'il madhi majhul. Contoh fuhisa Ibrahimu fil mustashfa. Ibrahim telah diperiksa di rumah sakit. Nah, di sini Ibrahim dia diperiksa, ya, bukan memeriksa, dia diperiksa. Ibrahim telah diperiksa di rumah sakit. Kemudian ukhbira walidu bisya'ni Ibrahim. Yang kedua, ukhbira waliduhu bisya'ni Ibrahim. Ayahnya telah diberitahukan kondisi atau keadaan Ibrahim. Ya, ayahnya dikabari, ya. Ukhbira itu dikabari atau diberitahukan kepadanya. Ayahnya telah dikabari bisya'ni Ibrahim, keadaannya Ibrahim. Yang ketiga, asalisu hurrikatil hafilatu bisur'atin. Ya, bus itu digerakkan dengan cepat. Ya, digerakkan dengan cepat, ya, dijalankan gitu ya. Supirnya menjalankan bus dengan cepat, maka hurrikatil hafilatu bisur'atin. Bus itu dijalankan dengan cepat. Ya, di sini ada fuhisa, ukhbira, dan hurrikat. Ya, ini semuanya contoh fi'il madhi yang majhul. Fuhisa diperiksa, ukhbira dikabari, hurrikat dijalankan. Kemudian yang kedua, bifi'lin mudhari'in majhulin. Menggunakan fi'il mudhari yang majhul. Ya, al-awal, contoh yang pertama, yushtara dawa'un min soidaliyatin. Obat itu atau obat tersebut atau sebuah obat dibeli dari apotek, ya, sebuah obat dibeli dari apotek, ya, yustara ini dibeli. Yu'ta Ibrahimu wasfatan. Ibrahim diberi resep, ya, Ibrahim diberi resep. Ya, cuma ini berkaitan dengan fi'il mudhari, ya, sehingga dari sisi zaman ya sedang atau akan gitu ya. Kadang dalam terjemahan maka fleksibel saja, kadang zamannya tidak ikut diterjemahkan, tapi dari sisi makna kita harus mengetahuinya seperti itu. Kemudian tufhasu Fatimatu fil mustashfa. Fatimah diperiksa di rumah sakit. Ya, tufhasu Fatimatu fil mustashfa. Yustara yu'ta. Tufhasu ini contoh-contoh fi'il mudhari yang majhul. Makna mufradat ada yustaro dibeli, fuhisa diperiksa, dawaun obat, soidaliyah apotek, wasfah resep, al mustasfa rumah sakit, sa'an ya sa'nin, sa'ni atau sa'nun keadaan, hurrikat dijalankan, dan sur'ah cepat. Kita lihat penjelasannya sedikit demi sedikit. Keterangan yang pertama, untuk memahami struktur kalimat dengan pola naib fa'il dalam bahasa Arab, ya, perhatikanlah perbandingan dua pola kata di bawah ini. Ya, ini kita disuruh membandingkan dua pola kata yang ada. Menggunakan fi'il madhi, fi'ilun madhin, fa'il, maf'ul bih. Contoh, fahasat tabibu Ibrahimah. Artinya dokter itu memeriksa Ibrahim. Nah, di sini ada maf'ul bihnya. Ibrahim sebagai maf'ul bih dan at-tabib sebagai fa'il. Ketika fa'ilnya dihilangkan, maka yang tadinya posisinya sebagai maf'ul bih dia maju ke depan ke posisi fa'il sehingga namanya naib fa'il. Sehingga menjadi fuhisa Ibrahimu fil mustashfa. Ibrahim telah diperiksa di rumah sakit. Ibrahimu ini namanya naib fa'il. Ya, karena fi'il madhinya sudah dirubah ke bentuk majhul.
ya ke bentuk majhul. Kaidahnya yaitu di dhammah huruf pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir gitu. Anda ulangi, bandingkan dengan yang ini ya. Kalau yang ini failnya disebutkan, dokter itu memeriksa Ibrahim. Kalau yang bawah failnya dihilangkan, maka maf'ul bihnya berubah menjadi naib fa'il. Kita lihat nomor 2. Akhbarul ustadzu walidahu bisya'ni Ibrahim. Guru itu mengabarkan kepada ayahnya kondisinya Ibrahim. Nah, di sini ada failnya yaitu al-ustadz. Ini kan failnya. Dan walidahu ini sebagai maf'ul bihnya. Ya, ketika maf'ul bihnya dihilangkan dan fiilnya dirubah menjadi majhul yaitu dengan cara di dhammah huruf pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir, akhbaro menjadi ukhbiro. Sehingga ukhbiro waliduhu bisya'ni Ibrahim. Ayahnya dikabari kondisinya Ibrahim. Nah, waliduhu ini namanya naib fa'il. Bandingkan yang ketiga. Ya, yang ketiga, harraka sa'iqul hafilata bisur'atin. Supir itu menjalankan bus dengan cepat. Ya, supir itu menjalankan bus dengan cepat. Ada fa'ilnya berupa as-sa'iq. Ketika fa'ilnya dihilangkan, maka menjadi hurrikatil hafilatu bisur'atin. Bus itu dijalankan dengan cepat ya. Ini bus itu dijalankan dengan cepat. Menjalankan menjadi dijalankan. Harraka menjadi hurrika. Karena ada ta'anis sakinah menjadi hurrikatil hafilatu bisur'atin. Yang nomor 4. Akhadha Ibrahimu wasfatan minat tabibi. Ibrahim mengambil resep dari dokter. Nah, di sini wasfatan sebagai maf'ul bih. Ketika fiilnya dirubah menjadi majhul ya, dan fa'ilnya dihilangkan maka menjadi ukhidat wasfatun. Nafan ini salah ya. Ukhidat wasfatun minat tabibi. Ya, ukhidat wasfatun minat tabibi. Silahkan diralat sendiri. Ini ganti dengan dhammah tanwin ya. Ukhidat wasfatun minat tabibi. Sebuah resep diambil dari dokter tersebut. Yaitulah perbandingan untuk contoh yang bentuk fiil maklum dan fiil majhul. Ketika maklum ada maf'ul bihnya, ketika majhul sudah dihilangkan maf'ul bihnya sehingga menjadi naib fa'il. Pola kalimat naib fa'il dalam bahasa Indonesia sama dengan pola kalimat pasif, yaitu pola kalimat yang kata kerjanya menggunakan awalan di. Ya, contoh tadi ada diperiksa, dikabari, dijalankan, diambil, itu contoh yang tadi. Dalam bahasa Arab, perubahan pola ini mempunyai ciri sebagai berikut ini. Ini ciri-cirinya. Pada fi'il madhi, huruf awalnya berbaris dhammah dan huruf sebelum akhir berbaris kasrah. Itu ciri khas bagi fi'il madhi ketika kalimatnya kalimat pasif. Ya, fi'lun madhin ma'lumun, fi'lun madhin majhulun. Yang tadi kita sudah singgung sedikit. Contoh maklum fahasa memeriksa. Contoh majhul fuhisa diperiksa gitu. Ya, caranya Pak tadi dhammah huruf pertama, fa jadi fu. Kasrah huruf sebelum terakhir, so jadi si. Ha jadi he ya. Fahasa jadi fuhisa gitu kan. Demikian juga akhadha, a jadi u, kha-nya jadi khi, jadi ukhidha. Itu kaidahnya. Akhadha mengambil, ukhidha diambil. Harraka menggerakkan atau menjalankan, hurrika digerakkan atau dijalankan. Akhbaro memberitahu, ukhbiro diberitahu. Atau mengabari dan dikabari gitu. Itu pada fi'il madhi. Sekarang kita lanjutkan pada fi'il mudhari. Maka huruf mudhara'ahnya itu diberi baris atau harokat dhammah. Dan huruf sebelum terakhir diberi baris atau harokat fathah. Ya, jadi istilahnya yaitu pada fi'il madhi dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Wa kusira ya pada fi'il madhi yaitu dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, yaitu dhammah yang pertama
dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Dan pada fi'il mudhari dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih, yaitu di dhammah yang pertama dan di fathah ya huruf sebelum terakhir ya, sehingga contoh yafhasu menjadi yufhasu gitu. Yafhasu memeriksa, yufhasu diperiksa. Ya'khudhu menjadi yu'khadhu ya, karena dhammah huruf pertama dan fathah huruf sebelum terakhir itu. Ya'khu jadi yu'kha itu kan. Yuharriku menjadi yuharraku gitu. Yukhbiru menjadi yukhbaru. Itulah cara merubah atau membedakan mana yang maklum dan mana yang majhul. Ya, di sini ada arti kata as-sa'iq, artinya supir ya, artinya supir. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Naib fa'il artinya pengganti fa'il, sebab tempatnya fa'il diduduki atau ditempati oleh kata yang semula berjabatan sebagai maf'ul bih. Ya, sebagaimana tadi sudah kita contohkan. Maka setelah fa'il dibuang, maka kata yang semula sebagai maf'ul bih kini menempati tempatnya fa'il. Dan fi'ilnya berubah bentuk dari fi'il maklum aktif menjadi bentuk majhul atau pasif. Gitu. Jadi sebagaimana contoh tadi ini ya, naib fa'il itu terjadi karena fa'ilnya dihilangkan dan maf'ul bihnya ini ditempatkan ke sini. Ini yang sudah jadi seperti ini. Ini tadinya maf'ul bih ditempatkan yaitu setelah fi'il, seakan-akan di tempatnya fa'il, maka namanya naib fa'il. Tadinya waliduhu, dia maf'ul bih, ini maf'ul bih, ini maf'ul bih. Kemudian ditempatkan di sini ya, di tempatnya fa'il yaitu setelah fi'il, maka namanya naib fa'il. Ya. Ya, kembali ke sini itu untuk nomor 2. Jadi kaidahnya naib fa'il itu asalnya maf'ul bih, karena fa'ilnya dihilangkan, dia menempati tempatnya fa'il dan harokatnya i'rabnya seperti fa'il ya, dan fi'ilnya dirubah ke bentuk majhul. Sehingga yang namanya naib fa'il pasti terletak setelah fi'il majhul, itu pasti gitu. Nomor 3. Jika naib fa'ilnya berbentuk isim mudzakkar, maka fi'il majhulnya baik fi'il madhi maupun mudhari'nya harus berbentuk fi'il mufrad mudzakkar ghaib gitu. Jadi mengikuti jenis naib fa'ilnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Ya, fi'lun madhin majhul bi dhamirin mufradin mudzakkarin ghaib. Ini contoh naib fa'il. Naib fa'ilnya Ibrahimu, maka di sini fuhisa. Naib fa'ilnya waliduhu menjadi fi'ilnya ukhbira. Dawaun usturia itu. Usturia, istara menjadi usturia. Al-markabu ini naib fa'ilnya kufiza gitu. Sehingga menjadi fuhisa Ibrahimu. Ya, fuhisa Ibrahimu ukhbira waliduhu usturia dawaun kufizal markabu. Ya. Kemudian untuk bentuk fi'il mudhari'nya. Fi'lun mudhari'un majhulun bi dhamirin mufradin mudzakkarin ghaib. Yufhasu Ibrahimu, yukhbaru waliduhu, yustara dawaun, yuqfazul markabu. Ya, itulah poin yang ketiga, yaitu fiilnya atau fiil majhulnya mengikuti jenis dari naib fa'ilnya. Bila naib fa'ilnya berbentuk isim mu'annas, maka fiil majhulnya pun baik fiil madhi maupun mudhari'nya harus berbentuk mufrad mu'annas ghaibah. Contoh, naib fa'ilnya fi'lun madhin majhulun bi dhamirin mufradin muannasun ghaibah ya. Naib fa'ilnya Fatimah, maka fi'il majhulnya fuhisat, ada tambahan ini tatanis sakinah gitu. Misalnya naib fa'ilnya walidatuha, ini muannas, maka fi'ilnya menjadi ukhbirat. Ya, bukan lagi ukhbira tapi ukhbirat. Tadkiratun usturiyat al-hafilatu kufizat itu karena bersambung kufizatil itu. Fuhisat Fatimatu ukhbirat walidatuha usturiyat tadkiratun kufizatil hafilatu. Ya, kufizatil
hafilatu. Itu semua untuk bentuk-bentuk mu'anas ya. Karena apa? Karena naib fa'ilnya mu'anas. Gitu. Kemudian untuk contoh fi'il mudhari, tufhasu Fatimatu. Ya, mudhari kan pakai tam untuk naib apa untuk mu'anas ya. Tukhbaru walidatuha, tushtara tadkiratun, tuqfazul hafilatu. Ya, yaitulah keterkaitan fi'il majhulnya dengan naib fa'il yang intinya harus sesuai dengan jenis naib fa'ilnya. Kemudian yang keempat, i'rab atau tanda baca naib fa'il adalah rofa seperti halnya fa'il, yaitu salah satu tanda rofa dhammah. Sehingga lafadz yang dia sudah menjadi naib fa'il maka dia i'rabnya rofa, dan rofa yang paling banyak adalah dhammah. Karena contohnya isim mufrad maka dengan dhammah ya. Contohnya tadi ada Ibrahim itu kan, ada fuhiso Ibrahimu pakai dhammah, ukhbira waliduhu pakai dhammah, usturiya dawaun, kufizal markabu, dan yang lainnya. Kemudian bila mana naib fa'il merupakan isim jamak, kalau ia berupa isim jamak mudzakkar maka fi'il madhi majhulnya maupun fi'il mudhari majhulnya tetap berbentuk mufrad mudzakkar ghaib. Dan kalau ia berupa isim jamak muannas maka fi'il madhi majhulnya maupun fi'il mudhari majhulnya tetap berbentuk mufrad muannas ghaibah. Ya, karena intinya yang namanya fi'il itu selalu bentuk mufrad, tidak terpengaruh oleh naib fa'ilnya. Naib fa'ilnya mufrad ya fi'ilnya mufrad, musanna ya fi'ilnya tetap mufrad. Naib fa'ilnya jamak ya fi'ilnya tetap mufrad itu. Nah, di sini ada tadribat latihan. Fuhisa Ibrahimu fil mustasfa. Nah, di sini menjadi fuhisa Ibrahimu fil mustasfa. Mana naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya adalah Ibrahim. Ya, naib fa'ilnya Ibrahimu. Sehingga fi'ilnya dibentuk majhul. Bukan lagi fahasa tapi fuhisa. Fuhisa tilmidhu fil mustasfa. Fuhisal ustadhu fil mustasfa. Fuhisa sa'iqu fil mustasfa. Kemudian yang nomor 2, pakai fi'il mudhari. Yang menggunakan fi'il mudhari. Contohnya, yufhasu Ibrahimu fil mustasfa. Ya, untuk fi'il mudhari tadi kaidahnya ya sudah disampaikan, yaitu apa? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhammah huruf pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir. Maka menjadi yufhasu gitu ya. Yufhasu Ibrahimu fil mustasfa, yufhasu tilmidhu fil mustasfa, yufhasul ustadhu fil mustasfa, yufhasu sa'iqu fil mustasfa. Kemudian nomor 3. Ini masih contoh naib fa'il. Ukhbira Ahmadu, fuhisa Ahmadu, ukhidha Ahmadu, nusiha Ahmadu. Ya, ukhbira Ahmadu, Ahmad dikabari, fuhisa Ahmadu, Ahmad diperiksa, ukhidha Ahmadu, Ahmad diambil ya, nusiha Ahmadu, Ahmad dinasehati. Contoh menggunakan bentuk mudhari. Yang keempat, ini Afan salah harokat ya, silakan diralat. Yukhbaru tilmidu, ya, pakai yukhbaru bukan yukhbiru. Yukhbaru tilmidu, siswa itu telah dikabari. Yufhasu tilmidu, yukhadu tilmidu, yunsahut tilmidu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini untuk mu'anas. Ya, kalau tadi fuhisa untuk mudzakkar muannas maka fuhisat itu. Fuhisat Fatimatu fil mustasfa. Fuhisat, ya ini disambung jadinya gini. Fuhisatit tilmidatu fil mustasfa. Fuhisatil ustadzatu fil mustasfa. Fuhisatil khadimatu fil mustasfa. Kemudian yang nomor 6 bentuk mudhari'nya. Tufhasu Fatimatu fil mustasfa. Tufhasu tilmidatu fil mustasfa. Tufhasul ustadzatu fil mustasfa, tufhasul khadimatu fil mustasfa. Itulah variasi ya dalam
naib fa'ilnya dan juga pada fiilnya. Kemudian masih ada nomor 7, ukhbirat Zainabu. Zainab telah dikabari. Fuhisat Zainabu. Ukhidat Zainabu. Nusihat Zainabu. Ya, kemudian untuk mudhari'nya salah harokat lagi ya, dibetulkan sendiri. Tukhbaru, bukan tukhbiru. Tukhbaru. Tukhbarul khadimatu. Pelayan perempuan itu telah dikabari. Tufhasul khadimatu. Tukhadul khadimatu. Tunsahul khadimatu. Ya itulah tadribat ya. Silakan diulang-ulang ya sampai nanti lancar gitu. Dengan banyak mengulang nanti menjadikan lisan kita terasa ringan ya, baik dalam mengucapkan dan juga membaca. Membaca berarti mengucapkan ya. Nah, kemudian tamrinat, isilah titik-titik di bawah ini dengan fi'il madhi majhul, ya fi'il madhi mabni majhul yang tepat. Ya, jadi untuk tugas pertama ini titik-titiknya diisi dengan fi'il madhi. Ingat fi'il madhi dan kondisinya majhul ya, bukan fi'il madhi ma'lum tapi fi'il madhi mabniyun majhulun. Ya, contoh ada Ibrahimu, ada wasfatan gitu ya. Nah, di sini menjadi fi'il madhi majhul ya, u'tiya Ibrahimu wasfatan gitu misal. Ya, Ibrahim diberi resep. Ya, u'tiya misal itu. Silahkan yang lainnya dikerjakan. Kemudian nomor 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan fi'il mudhari mabni majhul. Ya, kalau tadi yang pertama adalah fi'il madhi, kalau ini mudhari. Ya, fi'il mudhari yang majhul. Titik-titik al-Zainabu kitaban. Pakai yang majhul. Tu'ta Zainabu kitaban misal. Tu'ta Zainabu kitaban. Zainab diberi sebuah kitab. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3. Ya, nomor 3 perintahnya adalah bedakanlah antara pola kalimat berfa'il dan bernaib fa'il ya, istilahnya seperti itu. Ya, yang ada di bawah ini. Ya, jadi mana yang pakai bentuk fa'il, mana yang pakai bentuk naib fa'il ya. Ala kulli hal ya silahkan ini dibaca dengan cara diharokati dan dengan cara kasih tanda mana yang fa'il, mana yang naib fa'il seperti itu. Ya, di situ ada nomor 1 sampai 5. Arti kata al-warokoh kertas, ad-durju laci atau laci adalah ad-durju. Ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.